Sukihotu Ki Ananda, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesabaran Ki Ananda dan atas undangannya untuk mengisi channel Ki Ananda, dan untuk saya sedikit berbagi tentang apa yang pernah saya alami dan rasakan sebagai siswa Buddha di pedesaan. Saya wong deso, karena memang lahir dan dibesarkan hingga remaja di desa, tepatnya di dusun yang sangat bersejarah bagi kami tentunya, dengan tinggalan budaya masa lalu yang kemungkinan tinggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu adanya watu atau batu lumpang kenteng. Dan disitulah saya dilahirkan di Desa Kenteng. Tinggalan tersebut ternyata ketika saya kecil pernah saya takuti karena cerita mistis yang ada di balik watu lumpang kenteng itu. Dan saya baru tahu bahwa watu itu bersejarah ya, bernilai sejarah. Dan saya tahunya ketika umur saya hampir berkepala 4. Dan mungkin kalau boleh dibilang ternyata saya orang yang tidak sadar sejarah terhadap desa saya sendiri. Dan di dusun itulah saya dibesarkan hingga remaja. Di dusun itu juga kenangan dan pengalaman saya sebagai siswa atau pengikut Buddha terbentuk dan berkesan bagi saya, meskipun dengan pemahaman Buddha Dharma yang masih minim ketika itu. Mungkin sampai sekarang pun masih minim. Karena itu proses perjalanan hidup saya sampai di sini dan saat ini dipengaruhi oleh pengalaman ketika saya masih di desa. Karena itu, karena kondisi saya sebagai pribadi, juga kondisi siswa Buddha lainnya di desa, serta dorongan keluarga membentuk kesadaran diri saya untuk terus menjadi seorang pembelajar. Dan atas proses tersebut, aspirasi saya adalah untuk mendedikasikan dan mengabdikan diri pada Buddha Dharma dan bangsa, khususnya bidang pendidikan, dengan gaya saya dan bukan gaya orang lain. Dan menjadi guru agama sebenarnya bukanlah cita-cita saya, tapi pembelajaran hidup saya sebagai bagian dari agama Buddha mengantarkan saya untuk terus belajar hingga saya menjadi guru agama hingga saat ini, meskipun di jenjang yang berbeda. Dan sebagai wong deso, saya tidak akan lupa dengan budaya dan identitas bahwa saya ini wong deso. Bukan hanya dari desa atau dusun saya, tapi dari desa mana saja. Karena itu, dengan gaya saya berharap sedikit, sangat sedikit, bisa memberi manfaat untuk siswa Buddha di pedesaan. Demikian juga saya dan saya yang lain dapat memberi manfaat untuk agama Buddha di desanya sendiri. Itu adalah harapan saya, dan juga bisa memberi harapan serta manfaat untuk siswa Buddha lain di desa-desa lain. Dengan kata lain, kita semua siswa Buddha akan bermanfaat untuk masyarakat pedesaan jika kita melalui tangan-tangan kita, dengan potensi kita dan gaya masing-masing, bukan dengan menuntut atau menanyakan bantuan dari pihak lain. Kita akan memberi manfaat untuk siswa Buddha kita di pedesaan, juga perkotaan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya secara pribadi ataupun saya bagi semua siswa Buddha harus bermanfaat bagi agama Buddha di pedesaan? Mengapa demikian? Memang apa manfaat agama Buddha bagi masyarakat pedesaan? Tentu kita sebagai pribadi dan
kita sendiri masing-masing bisa menjawab, atau kitalah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan untuk bisa menjawabnya, tentu butuh peran dari diri kita sendiri, juga orang lain, untuk menginternalisasi tentang agama Buddha dari aspek sejarahnya, sejarah dari masing-masing pedesaan atau masing-masing desa, dari aspek ajaran Buddha, dan juga nilai-nilainya, dengan tetap ada dialog antara Buddha dengan budaya dan kearifan lokal. Penguatan dalam masyarakat Buddhis yang berawal dari lingkup keluarga hingga komunitas Buddha, level dusun hingga desa, atau mungkin juga level yang lebih tinggi juga diperlukan. Tidak sekadar dengan atau dalam aspek keyakinan, tetapi juga penguatan perekonomian dan sumber daya Buddhis. Tentunya sentuhan-sentuhan orang luar yang turun gunung dengan gayanya juga pasti akan memberi manfaat. Dan harapan agama Buddha dapat memberi manfaat juga secara spiritual dalam hubungannya siswa Buddha dengan Tiratana, dengan sesamanya, juga dengan alam semesta. Nah, antara dialog antara ajaran Buddha dengan ajaran lokal atau budaya lokal, juga dialog antara diri sendiri juga orang lain, tentu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan agama Buddha di pedesaan, sehingga akhirnya pun agama Buddha akan memberi manfaat juga bagi masyarakat pedesaan. Mungkin curhatan saya sangat normatif ya Ki Ananda, tapi saya berharap makna bahwa saya wong deso tidak lupa asal, tidak lupa identitas dan sejarah desa, baik itu dari segi agama ataupun secara sejarah desa secara umumnya. Dan dalam tanda kutip, semoga apa yang menjadi curhatan saya ini sebagai wong deso, tidak hanya desa saya, bisa dimaknai secara luas oleh siapapun yang berkenan menyimak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukhotu, Namo Buddhaya.